bagaimana ya? Nah, ini caranya dari yang sudah berhasil mendapatkan voucher ya, karena banyak sekali teman-teman yang nggak dapat voucher ya sama sekali. Nah, ini yang dari yang dapat voucher. Kayak mungkin saya ada yang menarik ya, cuman ini udah dari beberapa minggu yang lalu. Jadi intinya gini, pertama sama ya, ngasih OTP juga, ngasih OTP terus kena dulu sekitaran 7 juta mungkin ya di Shopee pinjam, nggak tahu Shopee Pay Later itu. Jadi sudah kena sekitaran 7 juta. Nah, lalu setelah itu bobol juga ATM banknya, kalau nggak salah bank apa ya, lupa saya, BCA atau BRI gitu. Jadi kena, jadi dia korbannya itu memang memberikan nomor OTP Shopee dan memberikan juga nomor OTP dari bank. Nah, yang bank ada 30 juta. Ya, di bank itu, di saldo di bank itu ada 30 juta kena semua. Innalillahi, sedih saya beneran, kasihan. Ya, jahat banget. Nah, ini menjelang puasa kemarin kejadiannya. Apalagi ini pas puasa lagi rame-ramenya ini. Yang komen tiap hari ada. Lagi rame-ramenya, beneran hati-hati lah, karena mungkin orangnya butuh uang, mungkin ya lagi pandemi kayak gini ya, sulit nyari uang sehingga melakukan segala cara yang haram ya dilibas aja dilakukan. Mungkin ya namanya orang udah gelap ya. Sulit memang kalau urusan uang. Nah, saya akan membacakan atau membahas karena ada dari beberapa korban itu yang mendapatkan voucher dari Shopee. Jadi ketika dia ditipu ya, terus setelah itu dia bayar dan dapat penggantian dari Shopee meskipun hanya setengahnya atau hanya 50%-nya. Nah, ini dari Mbak Mini Wang. Di video saya sebelumnya, komentar ini saya pin sehingga teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Nah, kasus yang sama banget sama saya sebulan kemarin kena 2,3 juta. Saya kejar terus pihak Shopee, sama Shopee cuma diganti 1,1 juta. Nah, intinya diganti ya. Alhamdulillah, karena yang saya nggak diganti sama sekali. Sudah saya tagih lagi, karena kan sebelumnya memang mereka janji ya. Terus saya tagih lagi ya memang nggak dikasih. Tapi ini ada beberapa teman-teman dikasih juga sama Shopee. Ya, mungkin lihat dari kejadiannya seperti apa, mungkin ya ada pertimbangan lain juga dari Shopee. Apakah ini kasus yang ini bisa diganti atau kasus yang ini nggak bisa diganti, ya mungkin ada pertimbangan juga, nggak tahu saya. Tapi alhamdulillah Allah menggantinya 2 kali lipat. Ya memang berdoa saja karena ya sudah terlanjur mungkin sulit juga dikembalikan, ya berdoa saja semoga ada rezeki yang lain. Nah, ini lanjutannya dari Mbak Mini Wang ini, saya berhasil kok Mas dapat vouchernya, saya beliin perhiasan lalu saya jual lagi. Nah, kalau misalkan teman-teman dapat vouchernya, belikan perhiasan ya lalu bisa dijual lagi. Itu biar cepat ya. Kalau enggak ya dibelikan karena ada masa aktifnya ya vouchernya katanya. Jadi misalnya nggak bisa dinanti-nanti gitu. Misalnya kita dapat terus harus langsung dibelanjakan karena ada batas waktunya, misalnya cuma seminggu atau cuma 2 minggu kayak gitu. Jadi benar-benar harus langsung dibelikan kayak gitu. Ya, oke. Nah, balik lagi ke Mbak Mini Wang tadi. Caranya nih bagaimana ya? Nah, ini caranya dari yang sudah berhasil mendapatkan voucher ya, karena banyak sekali teman-teman yang nggak dapat voucher ya sama sekali. Nah, ini yang dari yang dapat voucher. Chat tiap hari lewat Shopee maupun email ya. Jadi teman-teman bisa ngechat di kolom chat yang Shopee itu ya. Kan ada pertanyaan tuh, bisa bertanya ke Shopee di kolom chat. Itu rajin-rajin ngechat ke Shopee-nya, lalu kirim email juga ya ke pihak Shopee dengan mengirimkan bukti-bukti yang dijanjikan. Nah, misal ketika teman-teman menelpon CS-nya, lalu CS-nya menjanjikan akan memberikan voucher, itu direkam bagusnya ya. Iya. Biar nanti bisa jadi bukti ke pihak Shopee pinjamnya itu atau Shopee-nya di kemudian hari ketika kita mau bayar. Nah, itu rekaman yang sebelumnya itu ada, jadi itu sebagai bukti. Catat namanya siapa ya, CS-nya siapa namanya, terus yang menjanjikannya siapa. Nah, itu sebagai bukti dan rekamannya ada juga gitu ya. Nah, ini dengan bukti yang, kalau masalah yang Mas hadapi kayaknya sudah hangus vouchernya karena Mas sudah hapus akun tersebut. Ya memang kita sudah menghapus akunnya, jadi ya kita memang nggak sempet dapat ya. Ya salahnya kita nggak terus-terusan nanya ya, karena kita udah pusing juga diteleponin tiap hari ya, nomor orang tua diteleponin tiap hari ya, jadi ya ikhlaskan saja lah. Nah, tapi ini tipsnya, jadi intinya teman-teman terus aja rajin-rajin ngechat Shopee, terus
ya bilang aja udah kok ada yang apa korban itu ada yang dapat voucher juga, istilahnya yang adalah seperti itu. Semoga nanti mereka berpikiran ya diganti juga yang teman-teman gitu ya, karena udah ada beberapa dari korban itu yang dapat voucher ya. Kata mbaknya juga jangan dulu hapus akun berarti ya. Mungkin setelah dibekukan itu jangan dulu dihapus akunnya, langsung chat Shopee gimana untuk kelanjutan voucher penggantiannya itu, mungkin kayak gitu ya. Nah, terus ini ada beberapa juga yang bilang bahwa ketika voucher itu akan diberikan ya mungkin dari Shopee-nya itu dari CS ya, CS resmi, ingat CS resmi, dan nomornya pun nomor khusus ya, nomor Shopee. Itu biasanya mereka minta data. Ya, minta data biar memastikan bahwa kita itu sesuai dengan apa yang ada datanya di Shopee gitu ya. Takutnya kan yang ngaku-ngaku doang gitu ya. Nah, itu mereka minta data kita mungkin KK dan lain-lain. Tapi ini CS Shopee ya, ingat CS Shopee bukan hacker. Kalau CS Shopee dan nomornya hanya satu ya. Nomor hanya satu, nomor Shopee beneran. Nah, itu ya mungkin masih aman ya, masih aman. Karena pihak CS-nya langsung, dan itu memang syarat dari untuk mendapatkan voucher ya. Oke, mungkin itu saja dulu ya. Iya. Itu saja dulu. Nanti teman-teman yang mau bertanya lagi silakan di kolom komentar. Nanti ya selanjutnya bisa kita bikin video lagi ya. Ya, kalau misalkan nggak puas ya nanti kita curhat, kita tanya jawab di kolom komentar saja ya. Jadi intinya untuk teman-teman hati-hati ya, hati-hati. Pertama, jangan sampai teman-teman itu memberikan nomor OTP, baik itu OTP Shopee ataupun OTP bank ya. Lalu kalau misalkan sudah terlanjur tertipu, segera hubungi Shopee, lalu hubungi pihak bank ya, lalu lalu lapor ke polisi ya, biar aman aja gitu ya. Lalu kalau misalkan teman-teman ternyata belum mengaktifkan Shopee PayLater atau Shopee Pinjam, pikir ulang untuk mengaktifkan. Ya, pikir ulang, beneran pikir ulang ya. Selain mungkin kalau secara hukum Islam ya mungkin riba ya, karena kan ada denda ya, ada denda, terus ada bunga ya. Kalau kita telat ada bunga, ada denda. Kalau misalnya kita ketipu juga kita yang harus bayar. Waduh, itu bikin pusing. Jadi mending pikir ulang. Nah, kalau misalkan sudah terlanjur, hati-hati saja. Kalau misalkan ada yang nelpon minta kode OTP ya jangan dikasih ya. Kalau ada misal teman-teman belum mengaktifkan, mereka minta kode OTP lalu minta KTP, jangan dikasih. Terutama ya KTP dan KK itu jangan dikasih. Selain kalau misalkan itu bukan dari CS Shopee ya. Kalau misalkan benar-benar dari hacker, ya ciri-cirinya mereka minta saldo lah, minta lain-lain, banyak mintanya itu, terutama OTP jangan pernah ngasih pokoknya. KTP, KK itu jangan pernah dikasih, karena KK dan KTP itu syarat untuk mengaktifkan Shopee PayLater dan Shopee Pinjam. Nah, kalau teman-teman terlanjur memberikan itu ya harus segera lapor ke pihak Shopee ya. Karena bahaya banget kalau misalkan teman-teman sudah mengirimkan ID teman-teman. Karena itu bisa disalahgunakan, bisa diaktifkan segala akun dan lain-lain. Terlebih kalau misalkan mereka minjam ke pinjol. Wah, hati-hati tuh, bahaya. Bisa-bisa KTP teman-teman jadi jaminan untuk mereka bikin akun di pinjol ya, pinjaman online ya, selain Shopee PayLater lah. Di pinjol-pinjol lain itu kan pakai KTP-nya, itu kan bahaya, maka nanti akan ada tagihan ke teman-teman, ke rumah teman-teman. Ya, hati-hati jangan sampai mengasihkan ID teman-teman, baik itu KTP atau KK. Baik, itu dulu dari kami. Tetap jaga kesehatan teman-teman ya, tetap jaga akun teman-teman, baik itu Shopee, Bukalapak, Tokopedia, JDID. Karena kejadian ini nggak hanya di Shopee, ada beberapa juga yang kejadiannya di JDID, ada yang di Bukalapak, dan ada di Tokopedia. Ya, intinya teman-teman tetap hati-hati, jangan sampai mengirimkan kode OTP, baik itu teman-teman mau dapat hadiah berapa, kayak 100 juta, kayak berapa juta, kayak pokoknya jangan percaya kalau mereka mintanya OTP, karena CS sekalipun mereka nggak akan minta kode OTP. Ya, oke, itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngedit na yeuh rada lila.